Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi, ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin membahas tentang brain rot. Nah, apa sih itu brain rot? Pernah gak sih temen-temen lagi asik-asiknya scroll media sosial, tapi kok tiba-tiba udah sejam aja nih? Terus setelah itu bukannya seger, malah ngerasa capek dan kosong. Nah, itu bisa jadi tanda kamu sedang mengalami brain rot. Brain rot adalah kondisi di mana otak kita sedang kelelahan karena terlalu banyak mengkonsumsi konten cepat, ringan, dan terus-menerus seperti video pendek tanpa henti. Konten-konten ini memang seru dan menghibur loh, tapi seringkali bikin otak kita terbiasa dengan hal-hal yang instan. Akibatnya kita jadi lebih sulit fokus, gampang bosen, kurang tertarik sama hal-hal yang butuh waktu lebih lama seperti belajar dan membaca. Secara sederhana, otak kita jadi dimanjakan sama dopamin, cepat merasa senang yang muncul dari scroll, like, dan video lucu. Tapi tenang, ini bukan berarti media sosial itu buruk loh teman-teman. Yang penting adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Gimana tuh caranya? Nah, coba dulu nih mulai dengan membatasi waktu screen time. Nah, yang kedua mengambil jeda tanpa gadget. Yang ketiga adalah dan sesekali konsumsi konten yang bermakna atau bermanfaat. Ya, jadi nggak terus-terusan nih kita cuman ngelihat scroll bisa scroll TikTok, Instagram, atau YouTube. Kita cuman cari di video pendek doang. Tapi kita juga cari video-video yang bermanfaat buat kita ke depannya. Karena otak kita juga butuh yang namanya istirahat dan asupan sehat. Sama loh kayak tubuh kita ini guys. Ngomong-ngomong nih, fenomena brain rot ini paling relevan dijelaskan dengan teori use and gratification.
Kenapa tuh Nun? Karena audiens secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan hiburan instan. Namun dalam jangka panjang efeknya diperkuat oleh dependensi media dan kultivasi yang memengaruhi pola pikir serta kemampuan fokus. Jadi mulai sekarang scroll secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.